Inang sendiri bersama dukun. Islam dapat berbangsa keluarga tu dua-dua di mana doktor itu kami siang pemurungan mandor mulai guna membutuhkan akan belasan aitan sebentar para aktor dua-dua tahun jadi di Hamuama nunga terjodoh aman ada membutuhkan selamat jalan mama selama tinggal bagi kami akan dinok parni anak kaluhuna masa itu hingga kesana di pasok keluarga di tujuan yang di Hamuana mudah-mudahan nasihat nak jawa kami tu kami pada ngomongna sifata mengenai wahai jadi orang-orang ada masalah jiwa selama Tuhan punya kali berhubung dengan Tuhan doktor matanya mahita bahwa ternyata asal doktor dia memang usia di jabatan jadi sampai keluarga itu para sahabat datang asal dengan sudah pulau di memulai di menurut video saat apa akan dua tahun supaya jangan satu ini ada dokter jika saya pasal kita jaga dengan sudah pulau dan sifat bauta asal biasa dihubungkan antara seseorang selama ada tulangkan mudah-mudahan kita sebelumnya akan mudah-mudahan sambil saat itu asal betul yang dilakukan hasilkan berolah untuk kita dengan yang jadi akan peduli doa nabi aman selama jalan melihat di aman selama tinggal melihat akan dinompak mohon melihat dengan kita melihat dengan Tuhan begitu. Tuhan hidup ega, sama ega keluarga kita dia nanti son. Aku nama saya itu, dia nama saya itu dalam jaro. Buat apa tu ega semua lima, rodo aku sadar jon, bere itu. Itu nama Uju doa itu di sini tu ada Yesus kawan tu di lambungnya mengido doa dia ramu sedih dan son doa nama Uju ada doa ni mau madokon minta maaf mau ya nanti boleh doa aku pernah saya itu ega tapi suka doa tu mana itu aku nak bujuk sama aku mandokon tuamu tu ucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih ada di tempat ini di gereja ini benar
kasihnya kita ada di sini. Jadi ini hari terakhir Opung di yang bisa kita lihat di tempat ini, dan sore nanti mungkin dikuburkan di Batu Bak. Jadi mungkin selama 1 hari mungkin suppose kali kita melihat Opung Bapak ini terakhir kalinya. Beberapa bulan yang lalu Opung ini punya cita-cita. Dia Opung ini punya cita-cita pengen lihat cucunya nikah. Dan itu sebuah cita-cita yang belum kesampaian dari Opung. Mungkin Tuhan pengen Opung lihat dari atas sama Tuhan. Mungkin biar Opung lihat sama Tuhan dari atas, terus ngobrol-ngobrol. Oh, cucuku udah menikah, udah sukses. Mereka ngobrol bareng, cerita cucunya ini sama Tuhan. Terus mama mungkin gak ada lagi kamu debatnya. Kalau aku selalu mengiyakan kata Opung ini, aku jarang berdebat sama Opung. Jadi yang selalu bikin semangat tiap hari itu sebenarnya perdebatan Opung sama Bapak. Aku selalu mikir seru juga kisah ini. Walaupun sering debat tapi sering sayang. Kalau muter barang terus dan lagi berpisau dan mereka situ. Menghasilku Opung ini juga selalu peduli. Kalau dulu aku selalu pulang malam, Opung ini masih duduk di depan TV nunggu aku pulang. Kalau udah tua, tapi masih punya kekuatan untuk hal gitu. Terus yang jadi motivasi aku, Opung ini tiap pagi selalu saat teduh baca kitab, dan di waktu yang udah 80 ini masih tekun baca kitab. Dan wah, keren kali untuk aku yang masih jarang baca kitab. Opung ini luar biasa keren. Selamat jalan Opung. Selamat jalan Opung. Sedikit menambahkan dari juga mau berbagi cerita sedikit sama Opung.
Jadi pernah aku ajak jadi jaga pajak. Untuk diriku sudah itu kan apa yang dibilang sama aku? Gak makan itu dibilang sama aku. Iya bu, nantilah setengah jam lagi ditanya sama aku. Dapat kau itu dan diurut dan apapun kita ini masih peduli dengan dia sama aku terutama. Nanti kalau datang aku yang pertama tanya udah makan kau itu ya saya kan tidak mau beli sama aku. Satu permintaan yang terkabulkan, satu alma mater yang kami dari nama Insen ditembak oleh lulus. Cuman yang terakhir itu aku sudah karena ya kondisi kayak mungkin kabur macam itu rumah ada itu ya. Cuman pastinya itu tapi kayak dia sejumlah kita mulai sudah jalan. Kemarin masuk rumah sakit pun ada lagi kemudian ibu mintalah kita bersama aman kita menjadi bersama aku. Kadang ini juga aku 27 tahun jarang aku baca kita tapi berapa 27 tahun bedanya 60 tahun masih rajin baca kita. Kadang bukan karena kesibukan, kadang malasnya nggak sempat apa segala macam. Tapi aku sakit matanya pun susah baca masih sempat baca kita. Jadi itulah terkadang ini tinggal dalam urusan kita. Tidak bisa kita tiru orang ini. Jadi dia meninggalkan kita bukan dengan kesakitan bukan, tapi dengan sukacita, dengan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran dari itu. Selamat siang ya Bu. Puji Tuhan, hari ini Bapak, terima kasih Tuhan telah bagi Bapak berikan secara pribadi buatku. Jangan berdoa inang, tetaplah baca Alkitab. Memang kami Pak selalu kalau malam tahun baru ada sama Bapak, tapi kalau bulanannya karena kerja yang tetap. Tapi kalau Bapak berkunjung ke Lupakam, sekali-sekali Bapak ngomong sama aku, Inang, apapun yang kau hadapi, janganlah lupa untuk berdoa dan baca Alkitab. Itulah Pak yang aku bersyukur mempunyai Bapak yang selalu memberi teladan. Hanya Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Dan di saat kita ada di rumah sakit Pak, itu pelajaran yang sangat berharga Pak. Bapak bilang, Inang, gak boleh nangis karena
Bapak sehat. Terima kasih Pak buat semua pelajaran yang Bapak berikan. Aku percaya harapan Bapak, kalau Bapak sudah tidak ada, aku yang menjadi teman Mama Pak untuk bersama-sama Mama. Dan aku tahu Bapak tahu aku gak sanggup kalau aku tidak di dalam doa dan membaca Alkitab. Sehingga Bapak kalau ngomong sama aku, jangan jauh berdoa ya Ina. Kalau Bapak tahu Bapak akan ke surga, Mama nanti gak ada tempat untuk komunikasi, tempat untuk bicara. Karena siapa yang sudah sangat banyak dikasih Tuhan. Terima kasih Pak. Aku tahu aku tidak akan sanggup menjadi menantu yang baik kalau aku tidak berdoa, kalau aku tidak baca Alkitab Pak. Selamat jalan ya Bapakku. Terima kasih buat semua kasih cinta Bapak sama aku secara pribadi Pak. Tuhan yang memberkati kami semuanya Pak. Aku tidak berjanji sama Bapak, tapi aku tahu Tuhan yang memberikan aku. Aku di keluarga Bapak anak paling kecil, tapi keluarga pada beat Bapak jadikan aku anak paling besar Bapakku. Untuk mengayomi adik-adik ada 5 orang Pak. Terima kasih Bapak, selamat jalan. Terima kasih. Terima kasih. Semua jangan buat Bapakku. Dan terima kasih juga telah menjadi Bapak kami yang baik selama ini, menjadi Bapak kami yang hebat, dan menganggap kami semua menentunya sebagai gurunya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas segala nasihat-nasihat Bapak buat kami. Bapak kami hebat buat kami Pak. Terima kasih. Selamat jalan Bapak.
Aduh, so terima kasih. Bapak Jonathan, tapi saya pulang dulu. Kau ingat aku, Pak? Siapa aku? Bapak si Jonathan yang ini tahu siapa aku? Si Edward. Terima kasih, Pak ya. Pernah kau kasih aku beberapa barang, Pak. Bakal kau kasih. Bahkan sepatu yang kau pakai, sepatu yang kau pakai ini pemberianmu ya, Pak. Bonus yang kau dapat dari koperasi. Terus kau bilang sama aku, udah kau beli sepatu. Gak bayar bagus, tapi kau sisihkan sama aku. Asal aku bersama Pak di rumah kau tenang, Pak. Kau pahami aku sendiri. Tapi kadang aku gak sanggup, Pak. Terbatas kekuatanku, Pak ya. Gak bisa kau lihat Bapak 24 jam. Terbatas jadwal aku, Pak. Tapi sebisa mungkin yang terbaik aku kasih sama Pak ya. Betul-betul Bapak, udah ada. Ku mandikan, Pak. Ku bersihkan kotoranku semua jedulan muka, Pak. Terakhir, Pak. Hari Minggu udah tahu dan aku mau berangkat, tapi gak mau bilang sama kita. Gak dalam hatiku, gak tenang hatiku, Pak. Gak tahu yang aku mau berangkat. Aku bilang sama Citra, berdoa lagi kita berdua. Entah kenapa, Pak, hari ini kami berdoa asal jaga kami pergantian sih. Jaga Pak, apakah kami berdoa? Tak bisa kalau kita sama Pak memang kita berdoa dulu. Terus gak berapa lama dari kami berdoa, kok Pak bilang aku, kok gini? Kok Pak bilang aku, gak bisa kau berbicara, suara mengaku lagi. Kami bilang aku berbicara. Udah tahu aku waktu-waktu terakhir berbuat. Udah tahu aku. Demikian berdoa, berdoa kita. Ya Pak ya, habis berdoa kita sesaat mungkin gak teratur. Habis berdoa kami datang Bapak. Datang apa-apa. Habis itu kuliah tanganmu di pagar tempat tidur bed itu, tenang-tenang kamu ini kalau udah datang. Udah datang kekasih hatimu, Pak ya. Tahu ya, gak sampai ya kau berbicara, tapi pesanmu udah sampai. Kau pegang punggung mama. Kau ini punggung mama, Pak. Secara tidak langsung kau bilang, sahabat-sahabat kau, warna kau yang bentar lagi aku pulang. Terima kasih katanya. Setiap hari aku nangis, sebetulnya di rumah sakit itu, Pak. Setiap hari aku nangis, Pak. Asal pulang aku dari rumah sakit, kuliahnya kau turun.
dengan kursi roda. Kayak gak ada lagi. Udah kepilihku. Gak lama lagi Bapak begitu berangkat. Buat mama, buat bapak. Aku anak yang paling jauh jaraknya. Jarak waktu jauh, tak mak. 24 jam aku standby untuk mendengar kabar bapak. Dimanapun aku bangga Pak, bangga Pak. Bapak jadi teladan dalam kehidupanku. Sekali lagi maafin kami ya Pak, maafin kami Pak, maafin kami. Gak bisa setiap hari kami hadir Pak. Tapi doa-doa Bapak selalu ada dalam hidup kami, Pak. Aku hanya bisa lihat video call, aku hanya bisa lihat video-video yang direkam, Pak. Dan selama Bapak di rumah sakit, selama itu aku nggak bisa tidur, Pak. Tapi selalu standby, Pak. Pak, selamat jalan ya Bapakku. Selamat jalan Bapak ya. Buat mama juga ya Pak ya. Sehat-sehat banget ya. Buat abang-abangku, buat adikku, terima kasih udah jaga Bapak. Aku nggak bisa banyak bantu. Aku cuma bisa banyak doa. Aku bangga buat saudara-saudaraku, buat abangku, buat adikku. Terima kasih buat kakak-kakakku semua. Tuhan yang memberkati kita semua. Terus betul. Lanjut berangkat.
dan jujur. Setelah diteleponin ke HP Mama Sarah, kebetulan ada Mama Sarah, bahwa berhenti, bahwa berdarah lagi. Jadi dalam hati aku tak mau nangis. Aku berada di dalam, tidak mau nangis. Kita tidak bisa, Pak. Banyak anak Bapak kalau Bapak begini kawanku, kayak mana aku begini, Pak? Sampai yang dulu kita berusaha. Tengok ada depan lagi anak Bapak. Kawan Bapak semua di Jawa, kawanku. Mereka kenal sama aku, kenal sama Bapak. Nanti kami sama orang abang sama Wela tapi aku bersyukur pada Tuhan Yesus. Apa yang diminta sama Bapak 3 hari atau 4 kali sebelum Bapak pergi itu, Bapak bilang dia mati. Terus lalu kalau lupa sama aku, dia doa Pak Sarah. Jadi banyak alasan aku selalu juga alasan Mama kurang enak badan Pak. Tapi dari dia besok ke bawah. Hari Sabtu aku datang ke rumah sakit, itu juga ditambah. Dia doa Pak Sarah. Mas Bro cek ke rumah Pak. Bawa orang-orang jam 10 ya Pak. Biarlah dilanjutkan Bapak ini mungkin menjelang akhir hidupnya di dunia ini bertemu dengan Mama, dan masalah memang pikiran yang video yang berkirim si Edo dari grup itu, mereka sayang-sayangkan Bapak mengurus buku Mama, Bapak mengurus tangan Mama, kalian berdua bernyanyi. Aku rasa momen yang singkat yang pernah dia lakukan di rumah sakit itu cukup untuk Bapak. Sangat-sangat cukup untuk Bapak. Dan sudah memenuhi Pak dari luar di rumah sama kawan-kawan gereja sudah memenuhi, walaupun tidak semuanya bisa hadir. Tapi aku tahu Bapak ibu gereja yang sudah hampir 1 bulan sebelum rumah sakit, dia panggil Bapak, akulah yang mahal.
yang bersyukur Pak sama Tuhan Yesus. Aku akui Tuhan Yesus itu baik. Bapak kasih diberi kesempatan untuk terus sama kawan-kawan kita di gereja, walaupun tidak semua. Tapi begitu sukacitanya Bapak, sampai aku bilang sama si Colin, cemburu aku baik. Selama Bapak di rumah sakit tidak ada satu pun kami anak-anak yang melakukan sama seperti baik diperlakukan Bapak. Tapi bukan aku cemburu karena perlakuan Bapak sebenarnya tidak. Tapi aku tahu karena sangat rindu Bapak sama kawan-kawan kita termasuk kalau anak pendeta kenapa. Terima kasih buat Bapak yang menjadi sahabat di gereja, menjadi sahabat di rumah, yang selalu menawarkan kopi sama aku, yang selalu mengajak aku sarapan kalau aku datang pagi-pagi ke rumah. Bapak kami yang sangat-sangat sahabat orangnya, yang kalau aku ingat yang tidak pernah marah kepada kami berlima yang terlalu berlebihan, tapi selalu memaafkan. Aku akui kesabaran Bapak itu kalau dibandingkan dengan kami mungkin kami tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, tapi biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami berlima supaya kami juga bisa menjadi seorang bapak di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, menjadi seorang bapak yang sangat sabar, menjadi seorang bapak yang menjadi teman buat anak-anaknya, yang selalu secara pribadi yang selalu mensupport aku lah untuk selalu berkecimpung di dalam kegiatan di gereja. Terima kasih Pak, selamat jalan Bapak, dan sekali lagi aku pernah bilang malam-malam ada si Yedu, ada juga Bapak Manto. Bapak sudah siap? Sudah. Bukannya Bapak sudah siap? Sudah. Habis itu Bapak bilang begini, aku mau dipanggil Tuhan, aku mau pergi dalam keadaan tenang. Itu yang aku ingat. Bahkan waktu kami bertiga sama Bapak terus pernah juga aku bilang, kasih ya Bapak, sampai diulangi, Dobe, akibat begitu Bapak sore ini syukur juga Bapak, kasih ya Bapak, gak kasih ya Antong ya Bapak, atas semuanya itu beri Bapak. Aku bilang itulah iman Bapak, itulah keyakinan Bapak, itulah Bapak yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang segala keadaan Bapak itu tidak pernah sia-sia, yang segala kebaikan Bapak tidak pernah gagal dalam hidup kami, dan Bapak selalu diperhitungkan. Bapak menjadi perhitungan buat Tuhan Yesus yang telah menempatkan Bapak di tempat cita-cita Bapak di surga. Aku yakin. Sekali lagi selamat jalan buat Bapak, selamat jalan buat sahabat di gereja. Sejak kecil, tetapi masih aktif kerja. Aku yang selalu dibawa. Mau kemana dia diajak mau ke
si Volga, si Dua, tapi untuk kemana-mana. Selalu aku diajak, nggak mau dia tinggalkan aku. Kalau nggak itu aku dia nggak senang lagi. Ini nggak ada masalah. Ini yang terbaik. Karena aku semua ini pensiun pun dia dari kerja. Ingat aku, dia cerita sama aku, mau beli apa aku mau. Kayak mana bapak mau beli? Bilang, bapak pun pintar nyetir. Bilang, tahu-tahu di situ dia nanti katanya. Terakhir dia beli angkot, belum pintar dia nyetir, dia berani beli angkot. Diajaknya aku pulang malam kami selalu mau dia ingat dia. Gak mau dia pikirin. Dia yang ngajari aku. Dia yang ngajari aku bagaimana supaya bisa cari makan walaupun cuma pintar setir mungkin. Dia yang mendidik aku. Jangan takut kau lapar. Kalau ada pizza kau setir bisa kau makan. Itu yang mengingat sama dia selalu. Jangan takut kau lapar. Kalau ada bisa kau setir mobil, dimanapun berada kau pasti. Itu yang diajarinya sama aku. Terakhir dia kenalkan aku satu mekanik yang bernama Sirika. Dia kenalin aku sampai sekarang memang udah keluarga keluarga begitu. Dia yang ngajarin aku bagaimana cara untuk bisa bertahan. Inilah pedoman hidupku, inilah laki-laki yang tidak pernah aku lupain sepanjang hidupku. Setelah aku bisa cari makan sendiri, aku ingat selalu mau pergi kemana pun aku berada, mau kemana pun aku di Medan aja nih Pak. Berdoa kau ya. Mau kemana kamu? Keluarga Bapak, kemana kamu? Bersama saya kemana? Kepada Aceh Pak. Selalu ditanya berdoa dulu kita emangnya ya berdoa kita sebelum kita. Yes. Puaskan nama Tuhan. Puaskan nama. Ya selalu telepon aku di mana kau? Taruh di muka bilang di mana kau tidur? Di rumah. Bapak Joji belum hadir bilang ya senang. Situlah kau ya jangan kemana-mana. Kapan kau pulang? Besok jam berapa? Ditunggunya aku pulang sampai jam 12 malam. Dia nggak tidur. Baik kali Pak. Aduh, aku pulang. Kau bukakan aku pintu. Tapi apa yang aku bilang Pak? Belum bisa aku yang buat terbaik buat Pak. Terakhir sebelum aku masuk rumah sakit, aku janji sama Bapak, kesian sakit ya, kesian sakit ya. Dia senang hatimu, aku bilang, gak bisa Bu, aja aku kesian Pak. Karena aku masuk rumah sakit, kesal kali aku Pak. Gak bisa Bu, aja aku kesal. Iya, udah lama. Kenapa Pak? Pasti itu mau buat 1 menit lewat asal kamu menjawab.
Aku tahu apa yang kau fikirkan, Pak. Aku tahu kau nggak perlu duit sama aku, nggak perlu makanan sama aku. Kalau aku keluar kota, aku selalu minum kopi sama kamu, Pak. Karena aku tahu kau penggemar kopi. Mau ke Banda Aceh pun aku bawa kopi sama kamu. Mau kemana pun aku bawa kopi. Bawa kopi sama kamu, ini kopi sama kamu, Pak. Kau senang terima. Ada wajahmu ini, Pak. Gak berubah wajahmu, Pak. Dia wajahmu ini, Pak. Kau doain aku selalu di jalan. Maaf, Pak. Jangan sakit hati, Pak. Teringat aku, Pak. Aku pingin kau datang dalam mimpiku. Datang ke Pak sebentar. Tak datang kau, Pak. Kemarin juga mau tidur. Pak datanglah kau sebentar. Pak, aku tunggu kau nanti malam ya, Pak. Datanglah kau, Pak. Aku jaga kawan, Pak. Aku jaga kawan. Sama-sama kita, Pak. Kau banyak cerita sama aku, Pak. Banyak cerita sama aku. Tuhan Yesus, terimalah dari sisimu saat ini. Tolonglah Tuhan, jangan tinggalkan Bapakku ini. Tolonglah Tuhan Yesus. Aku janji sama kamu, Pak. Gak bisa aku buat sama mama, Pak. Janji aku sama kamu ya. Hari ini aku janji sama kamu, Pak. Gak bisa aku buat. Kasih yang terbaik sama kamu. Kasih yang terbaik sama mama ya, Pak ya. Janji aku pada Allah itu di surga ya, Pak. Itu janjiku sama mama ya, Pak ya. Baik mahata mapapun tu akan mudah kalau nak saya nanti saya ibu alu minum ala batas tak sama 10 juta jam berapa apa yang ngatur itu saat dengan habis doa tu saat dengan doa sama 20 menit naik baik shalom kita semua ya dari awal sudah nangis dari tidak akhir nangis tapi ada satu cerita ya. Ketika bapaknya sakit dok sampai hari terakhir kami keluarga beribadah mau dan perlu karena di sini fokus kepada keluarga Panggabean, keluarga sendiri, kemudian pelayanan, tapi intinya tergantung pada bapak ini karena berharap bapak ini sembuh. Satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus. Maka di dalam bulan itu yang selalu kita Tuhan pulihkan jantung, angkat cairan di paru-paru, lancarkan peredaran darah setiap hari baik malam maupun pagi di bulan saat berbuka. Ya, jadi ternyata Tuhan punya kepentingan lain bagi Bapak yang sudah dilakukan 30 itulah yang pengharapan pribadi yang sudah dilakukan apa dikatakan di dalam Kolose 1:5. Oleh karena pengharapan disediakan untuk kamu di surga
tentang pengharapan hidup yang lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil itu apa? Mengatakan isi hati kita, firman Tuhan. Injil itu tentang apa? Tentang kebutuhan kita akan kelepasan, akan kebangkitan. Injil itu tentang kebutuhan kita akan kemerdekaan, akan kesembuhan, akan apa? Akan isi hati kita dekat dengan Tuhan. Banyak yang sempurna adalah bahwa Injil itu memiliki kasih karunia. Apa dikatakan dalam kasih karunia? 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya. Memanggil bisa dengan kata dekat dengan Tuhan. Dengan dekat dengan Tuhan bisa dalam kita menjalani hidup. Tapi juga memanggil bisa dikatakan dekat dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan langsung gitu. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi apa yang dilakukan Bapak ini lekat di dalam Kolose 1 ayat 5, kemudian 1 Petrus ayat 5 ayat 10. Luar biasa sekali pembentukan Tuhan kepada Bapak ini. Sampai sakit pun di pemberian rumah sakit masih bisa membaca firman Tuhan, masih bisa bernyanyi, memuji dan menyembah. Itu yang jangan makanya puas-puaslah dulu ini hari ini waktu ini menatap matanya, karena bentar lagi kita akan menutup peti itu ya. Ketika menutup peti tadi saya tidak dengan fotonya, tapi kita yang ketiga ya, untuk 2 ayat firman Tuhan ini, teguhkan hatimu ya. Pengharapan itu adalah Injil, kasih karunia itu adalah kekuatan yang baru pada kita semua. Karena apa? Karena setelah kita menutup peti ini, kita tidak bisa melihat dari wajah Bapak ini. Maka fokus kita kepada siapa? Kepada Mama ya. Masih ada pengharapan yang harus kita lakukan pada Mama ini ya. Setelah itu besok kan sudah tidak ada dari Bapak ini, maka fokus kita kepada Mama ini. Perhatikanlah kasih karunia itu yang kita peroleh sudah lama, tapi harus disampaikan, dijelaskan, disalurkan kepada orang yang ada yang masih kita kasihi pada saat ini ya. Dan berhentilah untuk kita bersedih-sedih ya, karena ada pengharapan yang lain. Itu aja. Apalagi sudah Bapak kita ada ya, bahwa kita berdoa kepada keluarga ya, seperti yang kami lakukan ketika Bapak misah. Maka pengharapan satu adalah semua didoakan ketika Bapak misah, dan hanya disebut Bapak, tapi semua disebutkan satu-satu, keluarga yang disebutkan betul, sampai keluarga sendiri disebutkan. Jadi begitu pun juga nanti seperti itu. Ketika sudah tidak ada lagi Bapak ini, satu ada pengharapan yang baru ya, berdoa kepada keluarga masing-masing, juga keluarga yang berkalian darah dengan kita. Itu aja bagi kita semua. Jangan sebentar.